Tapi bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyah mahabbah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam serta ihsan sehingga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran sirah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Asyura atau 10 Muharram. Barangkali mungkin sebagian dari antum ada orang tuanya atau di kompleknya yang lagi bikin bubur, ya, bikin bubur Asyura. Mudah-mudahan nanti bisa disantap saat buka puasa, ya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua umat beliau dari dulu sekarang ya akhir zaman. Nah, para santri rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran sirah ini, dan silahkan disiapkan kitabnya, dibuka halaman 8, As-Sofha At-Taminah, judul kelima, Al-Maudu Al-Khamis, judul kelima. Nah, judul kelima ini tentunya masih nyambung dengan judul sebelumnya, masih berkaitan dengan judul sebelumnya, yaitu kalau judul keempat kemarin kita membahas tentang wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW dan pengasuhan Nabi. Nah, pada judul keempat ini ada juga berbicara tentang wafat. Jadi ini tahun-tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW di pembahasan awal-awal kajian sirah kita di kelas 7 ini. Ya. Pada judul kelima ini namanya adalah Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan Nabi Muhammad SAW dan wafatnya kakek beliau. Ya, silahkan siapkan kitabnya ya, yang kitab seperti ini. Jadi sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad SAW ini dalam kondisi seperti ini yatim piatu sudah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim piatu karena pertama ditinggal oleh ayah beliau, sedangkan beliau masih dalam kandungan ibunya, dan pada umur, kita review sejenak ya, pada umur 6 tahun ditinggal oleh ibunda tercinta, dan sekarang diasuh oleh beliau yang bernama Abdul Muthalib. Baik, kita masuk ke pembahasan kelima tadi dengan judul, dengan tema Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pendidikan Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya kakek beliau. Nah, yang pertama nanti ada 4 pembahasan dan juga ada 4 pertanyaan atau 4 soal yang akan harus antum jawab nantinya. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan pertama. Qoma bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib. Orang yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi tarbiyah itu pendidikan, ya. Orang yang memberikan pendidikan atau pengasuhan, ya. Bisa juga pengasuhan, ya, pengasuhan Nabi dan pendidikan Nabi. Orang yang memberikan pengasuhan dan Muhammad SAW setelah ba'da wafati ummihi, setelah meninggalnya ibunda beliau,
Aminah, yaitu adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakek ini bernama Abdul Muthalib. Beliaulah yang merawat, mengasuh dan juga memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbuhu aktsaru min hubbihi li auladihi. Dan beliau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anak beliau. Jadi ini kan Nabi Muhammad ini statusnya adalah cucu dari Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib, tetapi rasa cinta Abdul Muthalib, kakek beliau ini, melebihi jauh lebih besar daripada kecintaan beliau kepada anak-anak kandung beliau. Kenapa ini terjadi? Karena beliau merasa sangat cinta sekali kepada cucunya ini, karena beliau tahu kondisi cucunya yang masih sangat muda, bahkan masih usia anak-anak, itu sudah menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Dari pertama, meninggalnya ayah beliau semenjak beliau masih dalam kandungan, usia 6 tahun meninggal lagi ibunya. Dan itulah yang salah satu membuat rasa cinta dan rasa kasih sayang dari Abdul Muthalib ini begitu besar, karena hati beliau bergetar gitu, dengan perasaan penuh kasih sayang yang tidak pernah beliau rasakan sebelumnya terhadap anak-anak beliau, terhadap keturunan-keturunan lain, kecuali rasa itu besar ketika Nabi Muhammad SAW diasuh oleh beliau. Nah, dalam riwayat dikatakan Abdul Muthalib ini kan pemuka Mekah, orang yang terpandang, orang yang dihormati, orang yang memiliki kemuliaan di Mekah pada saat itu. Pemuka orang Arab di Mekah pada saat itu. Kebiasaan orang Arab gitu terhadap Abdul Muthalib ini menyediakan satu dipan kehormatan di sekitar Ka'bah, di dekat Ka'bah. Jadi di dekat Ka'bah itu ada satu dipan milik Abdul Muthalib, di mana orang-orang, bahkan anak-anak beliau juga, bahkan kerabat beliau, tidak ada yang berani duduk di atas dipan itu, karena dipan kehormatan. Mereka hanya duduk di sekelilingnya, di sekitarnya, di sekitar dipan Abdul Muthalib itu. Nah, dalam satu kejadian, Nabi Muhammad berusia anak-anak tadi, masih lucu-lucunya, itu keluar, gitu, datang ke dipan itu dan duduk di atasnya. Padahal sekali lagi tadi dipan itu adalah dipan kehormatan Abdul Muthalib. Tidak ada yang berani duduk di dipan itu. Bahkan anak beliau juga nggak berani. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW, kecilnya Muhammad, itu Muhammad kecil, duduk di atas dipan itu. Dan spontan saja, ya, paman-paman beliau, anak Abdul Muthalib ini, berusaha untuk mencegahnya. Ya, berusaha untuk mencegah Muhammad kecil untuk duduk di dipan itu. Nah, tetapi seketika usaha percobaan itu dilihat oleh Abdul Muthalib dan itu dilarang. Biarkan saja, kata Abdul Muthalib. Ya. Biarkan anakku ini duduk di sini, karena kata Abdul Muthalib, ya, kelak dia akan memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang terhormat. Biarkanlah anakku ini, kata Abdul Muthalib. Ya. Sudah dianggap sebagai cucu, sebagai anak juga oleh Abdul Muthalib. Gitu. Sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang mulia atau yang agung. Jadi dibiarkan oleh Abdul Muthalib, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ, kerabat dan anak-anak beliau, anak-anak Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib setelah membiarkan itu duduk bersama Nabi Muhammad SAW di dipan itu sambil mengelus-elus punggung Nabi Muhammad SAW, dan sejak saat itu juga Abdul Muthalib selalu senang. Nah, terhadap apapun yang dilakukan oleh Muhammad tidak dilarang. Itu diceritakan saking sayangnya dan cintanya Abdul Muthalib terhadap cucu beliau ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Pertanyaan pertama, antum bisa lihat di halaman 9 ada pertanyaannya di bagian asli.
qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya ibunya? Siapa yang mengasuh, mendidik, dan merawat Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya ibunda beliau? Dari pembahasan kedua, kita masuk pembahasan kedua. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balagha umruhu 8 sanawat. Ya, 8 itu wahid, itnani, talasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, 8. Pada usia Nabi Muhammad SAW yang ke-8 tahun, ya, mata meninggallah kakeknya. Tambah lagi kesedihan Nabi Muhammad SAW, ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal kakek. Nah, dalam riwayat ada yang detail mengatakan pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ya, jadi pada tepatnya usia Nabi 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggallah kakek beliau yang sangat mencintai beliau jiwa dan raga setulus hati, mencintai Nabi Muhammad SAW, meninggal karena memang sudah tua usianya. Mata jadduhu, meninggallah kakek Nabi Muhammad SAW, dan ini menambah kesedihan Nabi Muhammad SAW. Ba'da an kafalahu sanataini, setelah kakeknya ya mengasuhnya, merawatnya, menjaganya selama 2 tahun. Jadi dalam pengasuhan kakek beliau itu, Nabi selama 2 tahun diasuh oleh paman beliau, kakek beliau Abdul Muthalib. Dan tentu sekali lagi, dalam keadaan sedih ini Nabi tidak putus asa, Nabi tidak terpuruk. Ya. Sedih itu manusiawi, tetapi ya, terpuruk dalam kesedihan, ya, putus asa dalam kesedihan, itu yang patut kita hindari. Tidak boleh berputus asa di dalam kesedihan. Dan kakek beliau ini meninggalnya, wafatnya di Mekah. Yang ketiga, pertanyaan kedua dari penjelasan kedua ini. Pertanyaan kedua ada di bagian halaman 9 di As'ilah. Mata tufiya jadduhu, kapan meninggalnya kakek beliau? Menanyakan tentang waktu, kapan meninggalnya kakek Nabi Muhammad SAW. Ada jawabannya di pembahasan nomor 2. Nah, jelasan pembahasan ketiga. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Dan setelah meninggalnya kakek beliau ini, masih ada yang mengasuh Nabi. Beliau adalah ba'da wafati jaddihi, setelah meninggalnya kakeknya ini, kafalahu ammuhu Abu Thalib. Yang menjaga, yang merawat, yang mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Anak kakek beliau Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib, salah satu dari anak Abdul Muthalib, ya, paman beliau. Dan ini memang sesuai dengan wasiat kakeknya. Ya. Ini sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. Ya, sebelum beliau meninggal, beliau sudah berpesan ya, kepada anak-anak beliau agar yang merawat dan mendidik bertanggung jawab untuk asuhan Muhammad adalah anak beliau yang bernama Abu Thalib, dan paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Wa kana faqiran fawassa'allahu rizqahu. Dan sebelumnya ya, dan memang di antara anak-anak Abdul Muthalib ini, Abu Thalib ini salah satu yang hidupnya sederhana ya. Tidak bergelimang harta, tidak mewah, ya bisa dikatakan kalau dalam kitab ini dikatakan fakiron, fakir atau miskin. Di antara anak-anak Abdul Muthalib, salah satunya adalah Abu Thalib yang hidupnya sederhana dan miskin. Sebelumnya beliau miskin. Kemudian fawassa'allahu rizqahu, kemudian Allah luaskan rizkinya,
Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan rezekinya, ya. Setelah memelihara dan juga setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Nanti di dalam riwayat lain, di dalam judul lain disampaikan bagaimana Abdul Muthalib bersama Nabi Muhammad itu melakukan bisnis, menjalankan bisnis, menjalankan perdagangan dan mencari rezeki ke negeri orang. Ya. Nah, selanjutnya dan perlakuan Abu Thalib juga sama dengan kakek beliau. Rasa cinta Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW itu sangat besar, bahkan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh paman beliau. Bahkan cinta beliau melebihi juga cinta kepada anak-anak Abu Thalib yang lainnya. Jadi kecintaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad itu sangat besar, melebihi kecintaan terhadap beliau yang lain. Kenapa? Karena tadi melihat lagi, ya, review lagi betapa anak sekecil ini sudah harus mengalami berbagai macam kesedihan dan kehilangan ayah saat dalam kandungan, kehilangan ibu saat 6 tahun, kehilangan kakek saat usia 8 tahun. Ya. Dan ini membuat kecintaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad menjadi besar, selain juga perilaku Nabi Muhammad yang akhlaknya, karakternya sangat disukai oleh Abu Thalib. Baik, pertanyaan ketiga ada di halaman 9 bagian As'ilah. Man kafalahu ba'da wafati jaddihi? Siapa yang bertanggung jawab menjaga, merawat dan mengasuh Nabi setelah meninggalnya, ba'da wafati jaddihi, setelah meninggalnya? Silakan antum jawabnya. Baik, yang terakhir bagian keempat, pembahasan keempat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu atau di saat pengasuhan, diasuh oleh pamannya ini, beliau qani'an. Qani'an itu dari kata qanaah, selalu merasa cukup, selalu merasa mendapatkan apa yang beliau inginkan, walaupun tidak mewah, walaupun tidak bergelimang harta, tapi merasa qanaah. Ini juga yang perlu kita rasakan, ya. Karena qanaah ini merupakan bagian dari rasa syukur. Qanaah itu artinya merasa cukup, tidak merasa kurang. Ya. Merasa cukup ini bagian dari syukur, bagian dari sikap hidup. Ya. Kalau memang cuma bisa minum air putih, alhamdulillah merasa qanaah cukup, alhamdulillah bisa minum air putih. Ada orang yang tidak bisa minum air putih. Kalau cuma bisa makan nasi tanpa lauk, merasa qanaah, alhamdulillah, ya, merasa cukup. Kenapa? Karena bisa makan nasi walaupun tanpa lauk. Ada orang lain yang mereka tidak bisa makan nasi, bahkan hanya makan dari sisa-sisa makanan orang yang di tempat sampah. Merasa qanaah, itu bagian dari qanaah. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah sudah memerintahkan dan menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seandainya kalian bersyukur, kata Allah, atas nikmatku, merasa qanaah, merasa bersyukur tadi, la azidannakum, maka akan aku tambah kenikmatan dan yang kamu syukuri itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seandainya kalian kufur, tidak bersyukur, ya, ingkar terhadap nikmat, selalu merasa kurang, maka ingatlah kata Allah, azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Artinya bagi orang yang kufur akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada pembahasan keempat ini adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang saya ceritakan, ya, bahwa salah satu di antara anak Abdul Muthalib atau paman Nabi yang
keturunan Abdul Muthalib ini yang hidupnya sederhana, yaitu salah satunya adalah Abu Thalib, tidak bergelimang harta. Nah, nanti setelah mengajak Nabi melakukan perniagaan, maka Allah luaskan rizkinya, ya, termasuk diantaranya menggembala domba, menggembala kambing. Allah luaskan rizki kepada pamannya dan kepada beliau. Qani'an bima qasamahullahu wa yasarahu lahu. Ya, merasa cukup, merasa qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya, termasuk penjagaan dan pemeliharaan dari paman beliau Abu Thalib ini. Beliau merasa qanaah. Sekali lagi tadi saya bilang, berbagai macam cobaan, berbagai macam kesedihan yang menimpa Nabi Muhammad SAW semenjak meninggalnya ayah beliau dan beliau dalam kandungan, semenjak meninggalnya ibu beliau dan beliau baru berumur 6 tahun, meninggal kakek beliau ada umur 8 tahun. Ini membuat Nabi Muhammad SAW memang ada rasa sedih, tetapi beliau merasa qani'an, merasa qanaah, merasa cukup. Kenapa? Karena beliau masih merasa bersyukur ada paman yang bisa merawat Tuhan terhadap beliau. Itu mulianya dan luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW semenjak kecil beliau. Merasa qanaah, merasa cukup bima qasamahullah, dengan apa yang Allah bagikan, Allah berikan kepada beliau. Wa yassarahu lahu, dan Allah mudahkan semuanya untuk beliau. Ini pembahasan bagian keempat. Pertanyaannya adalah, kaifa kanat haluhu muddata kafalati ammihi lahu? Bagaimanakah keadaan atau kondisi Nabi Muhammad SAW di saat atau di waktu pengasuhan atau diasuh oleh paman beliau? Jadi bagaimana keadaan gambarannya tadi ya, bagaimana kondisinya, bagaimana kehidupan beliau saat diasuh oleh paman beliau. Tadi yang Ustaz jelaskan. Ya. Ini belum lagi nanti menggembala kambing dan dagang, ini belum ya. Belum, istilahnya masih hidup sederhana. Nanti di pembahasan di judul ke-6 nanti ada tuh Ra'yuhul Ghanam wa Safratuhul Ula ila Syam. Baik, Pak Ustaz, demikian pembahasan dan penjelasan dari judul dan tema kelima ini, yaitu Tarbiyatuhu wa Wafatu Jaddihi. Sekali lagi mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kajian sirah ini. Selain mengkaji sirah Nabi, kita juga bisa mengambil pelajaran yang banyak bahwa ya, dari judul ini, bahwa kita perlu qanaah, perlu menerima, perlu bersyukur, perlu berterima kasih, ya. Bukan karena bahagia kita bersyukur, tapi dengan bersyukurlah justru kita akan menjadi orang yang bahagia. Bukan karena banyak rezeki lalu kita merasa qanaah, tapi justru dengan qanaah lah maka rezeki itu akan Allah lapangkan. Karena rezeki tidak hanya selalu berupa uang, tidak hanya selalu berupa harta benda, rezeki juga bisa berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya, keluarga yang bahagia, selanjutnya kesehatan, terhindar dari musibah, terhindar dari wabah. Itu bagian dari rezeki mungkin yang barangkali ya, jarang kita sadari dan jarang kita syukuri. Karena kita hanya menganggap, sebagian besar manusia ini menganggap rezeki itu berupa uang, berupa harta, berupa benda, berupa kekayaan. Padahal rezeki itu sangat luas sekali. Ya. Ada orang yang Allah berikan rezeki berupa harta benda, kekayaan, dan uang yang banyak, tetapi Allah tidak berikan rezeki baginya berupa kesehatan. Ya. Buat apa uang banyak, harta melimpah, kaya raya, konglomerat, jadi sultan, tapi hidupnya tidak sehat? Kena stroke, kena diabetes, ya, kena macam-macam penyakit jantung, ya, penyakit dan lain-lain. Bahkan sekarang kan ada wabah virus pandemi corona COVID-19. Jadi yang perlu kita syukuri adalah bahwa rezeki Allah itu maha luas, berbagai macam bentuknya. Ada orang yang Allah berikan rezeki berupa harta yang sedikit, ya,
tidak terlalu kaya, dia hanya cukup untuk makan dan kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi Allah berikan rezeki di dalam bentuk yang lain yang melimpah. Keluarganya bahagia, sehat selalu, terhindar dari musibah, tidak kena wabah, ya. Dan rasa hati, kebahagiaan di dalam hati ini adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya, banyak orang yang hartanya, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Hatinya tidak bahagia, akhirnya stres, akhirnya hancur hidupnya, kena narkoba, berurusan ke polisi, masuk penjara, dan hancur semua karir-karirnya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kita perlu memahami bahwa konsep rezeki itu sangat luas. Mari kita sama-sama merasa qanaah, merasa sama-sama bersyukur terus selalu kepada Allah. Ya, walaupun kadang tidak semua keinginan kita itu Allah berikan seketika, Allah kabulkan seketika. Kenapa? Karena ana urid, anta turid, walakinallaha fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, kalian semua punya keinginan, antum semua punya keinginan, tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena menurut Allah itulah yang terbaik. Kita nggak tahu. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, kamu tidak suka sesuatu, kamu sangat merasa kekurangan terhadap sesuatu. Misalnya pengen ini, pengen itu, nggak terwujud, akhirnya kamu merasa sedih. Nah, kata Allah, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, membenci sesuatu, ya, padahal ya, sesuatu yang kamu benci itu di dalamnya ada kebaikan. Atau sebaliknya, bisa jadi kamu terlalu sangat mencintai, menginginkan sesuatu, padahal kata Allah di dalam sesuatu itu ada keburukan. Dan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, yang paling penting selain qanaah tadi, kita berhusnuzon kepada Allah. Bahwa apa yang kita terima, bahwa apa yang kita alami, bahwa apa yang kita dapatkan, semua ini tentu Allah punya rencana, Allah punya skenario terbaik terhadap hambanya, dan pasti di dalamnya ada kebaikan, asalkan kita mau qanaah, mau bersyukur, dan mau berhusnuzon kepada Allah. Sebagaimana pelajaran Muhammad kecil ini, ya, yang dia berbagai macam kesedihan, berbagai macam musibah silih berganti yang diterima beliau, tapi tidak membuat beliau kufur, justru membuat beliau semakin kuat dan semakin qanaah. Dan ini menjadi karakter beliau nanti ketika beliau dewasa, ketika beliau menjadi nabi, diutus menjadi nabi, menjadi karakter yang positif bagi beliau sehingga beliau bisa menjadi nabi akhir zaman yang keselamatan dan yang memberikan jalan hidayah kepada seluruh umat manusia dan menjadi rahmatan lil alamin. Demikian kita akhiri naqtatim bi qiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada kekhilafan dari yang saya sampaikan, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari diri saya pribadi. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah, ila liqa ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.